Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya memohon waktunya sebentar. Di sini saya ingin melakukan praktik baik. Kegiatan yang saya ikuti yaitu pembatik level 4. Begitu Bapak Ibu. Untuk kegiatan praktik baik kali ini saya mengangkat sebuah topik yaitu Jardikrim. Jardikrim ini merupakan sebuah akronim dari pembelajaran berdiferensiasi, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pembatik itu merupakan program peningkatan kompetensi dari pendidik, tenaga kependidikan, dan dinas pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran yang kolaboratif dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Kemudian di sini ada daftar pembatik dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun pertama itu ada tahun 2018, jumlah pendaftarnya sejumlah 6.875. Dan terakhir itu yang biru sebelah kanannya Bapak Ibu, itu pendaftarnya sejumlah 319.743.000 se-Indonesia. Dan alhamdulillah pembatik itu terdiri dari 4 level, level 1, 2, 3, 4. Nah, level 4 ini merupakan level yang tertinggi. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di level 4. Dari 319.743 itu disaring menjadi 1.000 orang seluruh Indonesia. Dan Provinsi Jawa Tengah alhamdulillah yang terbanyak sejumlah 40 orang. Kebetulan tidak hanya saya di sini yang ikut, ada Pak Burmono juga ikut ya, Pak Burmono sampai level 3 ya Pak ya. Oke, alhamdulillah. Saya alhamdulillah dari Cilacap termasuk orang yang beruntung bisa masuk ke level 4. Ada 5 orang dari Cilacap, kebetulan salah satunya saya. Ada dari SMP 3 Majenang 1 orang, SMP 2 Cimanggu 1 orang, SD Sidamulya 1 orang, satu lagi SD IT Al Azhar Cilacap. Gitu. Lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu, apakah pernah mendengar tentang MPI? Ada yang sudah pernah mendengar MPI sebelumnya atau saya baru mendengar MPI? Oh, FPI, wah bahaya. MPI, nah mungkin Bapak Ibu ada yang baru mendengar, ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya. Kita lihat. MPI adalah multimedia pembelajaran interaktif yang merupakan program pembelajaran mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur, dilengkapi dengan alat pengontrol untuk memfasilitasi penggunaan, mengontrol pola belajar sendiri. Gabungan di atas dapat berupa satu teks, grafik, video, animasi, suara, dan interaktivitas. Kita lihat berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Di zaman digital ini, sebagai pendidik kita dituntut untuk mampu menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, menarik, dan interaktif. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ini adalah tahapan dalam kita menyusun atau mengembangkan pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah proses praproduksi, kemudian proses produksi, dan yang ketiga adalah proses pasca produksi. Dalam proses praproduksi ini, tugas kita adalah merencanakan MPI. Jadi MPI-nya kita buat rencananya dulu, kemudian pada proses produksi adalah membuat MPI, dan yang ketiga, pasca produksi itu kegiatannya mereview dan mempublikasikan MPI. Nah, ini komponen-komponen yang penting yang harus ada pada MPI. MPI itu harus ada judulnya. Itu yang pertama. Yang kedua harus ada sasarannya. MPI itu mau buat siapa? Harus jelas. Yang berikutnya tujuan pembelajarannya harus ada. Uraian materinya harus ada.
latihan atau tesnya harus ada, referensi dan nama pengembang juga harus ada. Tidak lupa dalam membuat MPI itu kita harus memilih background, huruf, warna, dan yang paling penting nanti harus ada navigasinya. Navigasi itu alat pengontrol untuk kita mau menuju ke slide keberapa atau kita mau kembali ke home, itu harus ada navigasinya. Nah, kita sedikit harus mengetahui dasar-dasar dari MPI. Yang pertama, MPI itu harus simple. Nah, saya punya dua buah gambar. Gambar yang pertama terlihat lebih simple daripada yang kedua. Nah, kita lebih bisa memahami gambar yang pertama daripada yang kedua. Jadi MPI itu sifatnya harus simple. Jadi tidak boleh rumit apalagi bertele-tele. Kemudian yang berikutnya lucid. Lucid itu artinya jelas. Nah, kita kalau melihat dari dua gambar ini, terlihat sekali yang sebelah kiri ini icon-iconnya jelas. Di situ iconnya, warnanya jelas, terus keterangannya juga jelas. Sedangkan yang sebelah kanan itu iconnya sangat tidak beraturan. Nah, sehingga membuat pengguna nanti bingung mau seperti apa. Nah, kemudian important itu MPI harus berisi. Kemudian tidak boleh bertele-tele dan harus tepat sasaran. Yang berikutnya dialectful atau menarik. Nah, MPI kalau kita buat itu harus menarik. Nah, kalau kita lihat di gambar pertama dan di gambar yang kedua, itu lebih menarik yang gambar kedua. Karena di gambar pertama itu antara peta dengan gambarnya tidak beraturan. Sedangkan di gambar yang kedua, antara peta kemudian gambar semuanya beraturan dengan jelas. Kemudian yang berikutnya ada explicit. Nah, itu ada dua buah gambar. Di situ keterangannya adalah siapa yang paling cerdas. Dua-duanya siapa yang paling cerdas. Tapi yang pertama itu gambar orang yang membaca buku, yang kedua adalah orang yang memegang uang. Kalau menurut Bapak Ibu yang paling cerdas yang mana? Betul, yang megang uang. Belum tentu orang yang membaca buku itu orangnya cerdas. Kalau orang pegang uang berarti itu memang cerdas. Dia bisa menghasilkan uang yang banyak, begitu. Kemudian yang berikutnya kita mengenal tipografi, Bapak Ibu. Tipografik adalah seni dan teknik dalam menata huruf untuk menciptakan kesan visual yang menarik dan menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, tipografi ini tidak hanya berkaitan dengan pemilihan jenis huruf saja, tetapi juga melibatkan elemen-elemen seperti ukuran huruf, jarak antar huruf, jarak antar kata, dan tata letak keseluruhannya. Jadi harus diperhatikan. Nah, kemudian pewarnaan. Pewarnaan di dalam desain itu merupakan kunci yang mempengaruhi estetika dan persepsi visual sebuah karya. Kalau warnanya yang mencolok-mencolok kan kita juga tertarik untuk melihatnya, untuk membacanya. Daripada warna-warna yang gelap seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat MPI. Di antaranya ada Wordwall, ada Genially, ada Articulate Storyland, ada Canva, ada Smart App Creator 3, dan ada Google Sheet. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi-aplikasi ini? Sudah? Yang mana Bu? Wordwall, sudah pernah ya? Oke, Wordwall biasanya untuk kuis-kuis ya Bu ya? Oke. Genially, Storyland, Canva, Smart App Creator, dan Google Sheet. Ini bisa digunakan untuk membuat MPI. Kemarin Pak Turmono pakai Canva ya Pak? Nah, kalau saya kemarin kebetulan menggunakannya Articulate Storyland 3. Nah, ini Articulate Storyland 3 itu apa? Adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat presentasi. Memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft PowerPoint. Articulate Storyland memiliki beberapa kelebihan sehingga dapat menghasilkan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Jadi sebetulnya ASC3 itu kalau Bapak Ibu sudah
menguasai PowerPoint, ini jago nih nanti. ASC3-nya pasti bisa. Nah, itu kuncinya adalah PowerPoint dulu. Jadi, Bapak Ibu nanti membuat slide itu tinggal di-link-kan saja. Misalnya dari menu, mau nge-link ke ke tujuan. Dari menu, mau nge-link ke materi, dan lain-lain. Hanya seperti itu saja. Nah, ini syarat-syarat untuk komputernya atau device yang harus terpenuhi. CPU-nya minimal 2 GB, boleh 32 bit atau 64 bit, kemudian memorinya minimum harus 2 GB, kemudian displaynya harus 1280 kali 800. Saya yakin punya Bapak Ibu semuanya ini sudah terpenuhi kok. Jadi bisa ini untuk membuat. Nah, ini yang harus ada pada komponen Articulate Storyline 3. Jadi harus ada splash screen atau video pembuka, harus ada halaman dashboard, menu navigasi, konten materi, latihan, dan referensi dan pengembang. Ini yang harus ada pada aplikasi MPI. Nah, ini kita sudah sampai di contohnya. Ini bisa Bapak Ibu akses, ada di http://adityakurniawan92github.io atau bisa di-scan barcode-nya. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat isi di dalamnya. Saya perlihatkan dulu. Ini MPI saya yang kemarin alhamdulillah bisa mengantarkan ke level 4. Ini adalah video pembukanya. Seperti tadi kan dijelaskan harus ada video pembuka. Nah, jadi di MPI ini judulnya harus ada. Kemudian tujuannya juga harus jelas di situ. Sasaran bukan tujuan. Sasarannya adalah jurusan konsentrasi keahlian TBSM kelas 11. Itu harus jelas. Kemudian nanti untuk memulainya Bapak Ibu bisa klik start di sini. Nah, ini adalah dashboardnya, menu utama. Pada menu utama ini di sini ada pendahuluan, ada materi, video, evaluasi, referensi, dan profil pengembang. Nanti kalau Bapak Ibu membuat aplikasi ini, komponen-komponen ini harus ada. Nah, kita mau ngintip nih, pendahuluan isinya apa saja, tinggal diklik saja. Pada pendahuluan nanti di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, yang dimaksud navigasi ini Bapak Ibu, ada arah kanan, ada arah kiri, kemudian tombol home. Kita coba ke arah kanan. Nah, di sini ada pendahuluan tentang materi. Kemudian kalau mau kembali ke menu utama, tinggal klik gambar rumah. Nah, seperti ini. Kita mau ke materi, tinggal klik materinya. Nah, ini ada materinya, tinggal klik saja. Nah, dia akan memunculkan materi tentang komponen sistem bahan bakar. Begitu Bapak Ibu. Oh, saya sudah selesai materinya, mau kembali ke menu utama, klik gambar rumah. Saya mau nonton video, di sini ada videonya. Nah, videonya tinggal diklik. Tenang, ini video tentang karburator. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi MPI ini Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar anak yang auditori, anak yang audiovisual, yang hanya membaca, kinestetik, semuanya bisa di sini. Tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Contoh di sini evaluasi. Ini bisa kita kerjakan soal evaluasinya. Klik tombol start. Nah, ini kalau saya asal jawab aja ya Bapak Ibu. Ini tinggal di submit. Ini saya submit lagi. Ini hanya ada berapa soal gitu. Saya nggak banyak. Ini. Oke. Sudah selesai. Ternyata saya skornya 0 poin dan passing grade-nya seharusnya 70. Berarti saya salah semua. Begitu Bapak Ibu.
Kalau mau direview jawabannya di sini bisa. Nah, ini yang benar seharusnya ini. Seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai kita kembali ke home, kemudian ini referensi. Pada referensi dicantumkan semua yang kita ambil untuk membuat aplikasi ini, baik materi, gambar, audio, dan videonya. Dan terakhir Bapak Ibu, ini adalah profil pengembang. Di dalamnya profil pengembang itu berisi tentang si pembuat aplikasi. Ngelag. Nah, ini si pembuat aplikasi. Nah, karena ini Bapak Ibu saya jadi terkenal sekarang. Jadi itu tadi Bapak Ibu apa praktik baik dari saya mengenai media pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline. Saya yakin waktu ini Bapak Ibu hanya mendapatkan istilahnya kulitnya saja. Kalau Bapak Ibu mau nanti belajar untuk membuat bersama, yuk saya bersedia. Ya siap, saya bersedia. Syaratnya cuman butuh satu niat, yang kedua butuh laptop. Nah itu aja. Karena ini tidak bisa tidak bisa dibuat di HP. Ini harus pakai laptop. Nanti next kapan ada waktunya, insya Allah siap untuk belajar bersama. Bukan menggurui, kita belajar bersama. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh, silakan. Siap. Siap. Bisa. Bisa. Siap. Nanti di sini, di materi sini, nanti kita buat sub lagi. Nanti di materi kita buat sub. Jadi sub topik ini, subtopik ini, subtopik ini. Jadi ketika diklik nanti masuk ke topik itu. Intinya sebelum membuat ini kita buat PowerPoint-nya dulu. Nah, PowerPoint-nya dulu. Nanti di PowerPoint kalau sudah jadi baru kita masukkan ke sini. Bisa. Ini saya share di grup. Oh, itu di HP situ. Ada, nanti bisa. Ini bisa diakses di HP maupun di laptop. All device bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bu Yuli. Jadi kan misalkan ada beberapa slide ya. Ya. Misalkan slide 2 kita nonton 1 gitu, bisa langsung balik lagi satu. Oh ini mau misalnya ke mana Bu? Kedua slide lagi ke setelahnya itu. Ke setelahnya ini 2 slide. Ke sini. Bisa Bu, tergantung kita yang ngatur. Yang kedua kalau memang sudah jadi itu ya. Belajar kemudian bisa dipulangkan ke arah hati itu berarti melalui link ya? Ya betul, melalui link. Karena nanti dari ASC Articulate Storyline 3 itu bentuknya adalah HTML5. HTML5 itu harus dipublish lagi Bu untuk mendapatkan linknya. Itu prosesnya masih agak panjang. Nanti paling Bapak Ibu membuat ininya sampai nanti downloadan HTML5-nya jadi, nanti yang publish linknya saya siap. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Kalau Faktur Mono udah bisa lah. Pakai Canva lebih gampang sebetulnya. Iya, begitu. Cukup Bapak Ibu? Itu saja untuk praktik baik saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Lain kesempatan kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.